lanjut ke PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini itu aduh, itu apa namanya, yang telah dibayar itu yang sesuai pengurangan dari PPh pasal 25 itu adalah angsuran atau angsuran yang tiap bulan yang kita bayarkan. Nah, itu diperhitungkan itu dari pajak terutang kita yang tahun sebelumnya. Itu dipotong dengan uang muka PPh, misal kalau kita ada 21, 22, 23 ataupun 24, itu baru dibagi ke 12. Nah, itu nanti akan ketemu dari angka yaitu angsuran PPh 25 kita tahun berikutnya yang akan menjadi angsuran untuk masa April, karena kan kalau untuk PPh 25 ini yang untuk badan itu masuknya ke April, kalau untuk orang pribadi ya nanti dari masa Maret. Nah, kalau untuk angsuran WP baru gimana? Nah, kalau untuk WP baru itu besarnya angsuran PPh 25 itu dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Jadi dihitung misalnya Januari tahun ini kita mau menerapkan pakai PPh pasal 25. Nah, itu di Januari apa namanya penghasilan di Januarinya itu netonya berapa? Itu dikalikan 12, diperhitungkan pajaknya, setelah itu dibagi 12 atas hasil dari perhitungan pajak tersebut. Nah, pajak penghasilan pasal 25 itu subjeknya itu ada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti perdagangan atau penyedia jasa, ataupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan atau penyedia jasa. Nah, jadi ya PPh pasal 25 ini dikenakan ke WPOP dan WP badan. Nah, untuk untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha itu menyetor sendiri kewajibannya tanpa diwakilkan. Jadi ya kita yang menghitung sendiri pada saat nanti di SPT tahunan dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Terus setelah itu kita yang menyetor sendiri atas perhitungan kita tersebut. Dan nanti kalau kita kebanyakan gimana Pak Tiko? Ya, itu kita harus mengajukan penurunan angsuran PPh 25. Tapi ya itu ada syaratnya. Dalam artian kalau omset kita atau penjualan kita atau peredaran usaha kita itu turun di atas 25%. Ataupun nanti juga bisa juga misalnya pada tahun itu kita ada expense yang mungkin di luar kontrol kita, misalnya itu adalah ada mungkin ada kredit note dari pihak customer kita yang terlalu besar, ataupun ada juga misalnya klaim atau mungkin apa denda denda dari prinsipal kita. Nah, itu kita akan ajukan pengurangan PPh pasal 25 agar untuk nanti di tahunan tidak lebih banyak. Nah, di sini ada penyusutan. Nah, penyusutan itu didasarkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam artian itu ada metodenya, itu ada garis lurus itu di pasal 11 ayat 1, ada saldo menurun itu di pasal 11 ayat 2. Nah, untuk tarifnya sendiri penyusutan itu ada bukan bangunan dan bangunan. Nah, itu untuk kelompok harta berwujud, masa manfaatnya itu untuk kelompok 1 itu 4 tahun, 2 8 tahun, 3 16 tahun, 4 20 tahun, permanen 20 tahun, tidak permanen 10 tahun. Nah, untuk tarif penyusutannya itu ada 25%, 12,5%, 6,25%, dan 5% di kelompok 4, permanen 5%, tidak permanen 10%. Nah, untuk saldo menurun itu hanya dipergunakan untuk bukan bangunan. Kalau untuk bangunan itu wajib garis lurus.
Nah, ini saldo menurun itu pasti tarifnya ya 2 kali garis lurus. Untuk tarif amortisasi itu ada kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Itu hampir seperti di bukan bangunan dan tarifnya pun juga sama. Nah, ini koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu eh, penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial yang harus disesuaikan menurut perpajakan. Jadi laporan yang Bapak Ibu sajikan di laporan keuangan di laba rugi yang menurut Bapak Ibu itu komersial ataupun misalnya itu adalah memang adalah sebuah biaya yang keluar dari cash flow Bapak Ibu itu belum tentu bisa diakui secara fiskal. Nah, di fiskal sendiri, Pak, koreksi fiskal itu ada fiskal positif dan fiskal negatif. Kalau fiskal positif tentu itu akan sudah jelas adalah menambah laba komersil. Nah, fiskal negatif itu memotong laba komersil. Nah, kalau koreksi negatif sendiri itu yang pasti adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh final itu tidak boleh dikenakan lagi di tarif di tarif untuk yang di SP tahunan tidak boleh. Jadi misalnya kita penghasilannya pakai PP 23 atau kita pakai ya itu kita sudah final. Jadi nanti pada saat menyampaikan SP tahunan kita akan melakukan koreksi fiskal pada penghasilan tersebut. Jadi nanti untuk penghasilan kena pajaknya menjadi nol. Nah, untuk kita misalnya mendapatkan hadiah berupa undian, nah itu kan pajaknya final. Nah, itu kita harus lakukan koreksi fiskal atas penghasilan tersebut agar tidak diperhitungkan lagi di PPh pasal 29. Nah, itu habis itu misalnya kita juga ada bunga deposito itu juga harus dikeluarkan. Dalam artian kita harus potongkan itu dari laba komersil kita untuk menghitung laba fiskal. Nah, misalnya di laba komersil kita juga ada penghasilan dari pengalihan harta tanah dan bangunan, nah itu juga harus kita keluarkan. Nah, kalau ini ada yang penghasilan yang bukan objek pajak, itu kalau misalnya di laba rugi kita menerima sebuah warisan ataupun ada juga harta hibah, nah, atau mungkin itu ada misalnya tadi WPOP yang menerima laba yang diterima dari perseroan komoditer atau CV itu kita harus keluarkan dari perhitungan untuk menghitung PPh pasal 29-nya. Nah, kalau yang positif itu ada berupa sanksi administrasi atau STP itu harus kita STP misalnya Bapak Ibu ada STP surat tagihan pajak itu tidak boleh menjadi biaya yang kalau secara komersil kita keluar uang tersebut tapi secara fiskal tidak mau akui hal tersebut. Biaya sumbangan juga sama sumbangan. Nah, terus habis itu pajak penghasilan juga sama. Pajak penghasilan itu harus dikeluarkan dari perhitungan eh, fiskal. Jadi harus dikoreksi fiskal positif. Yang dimana tadi misalnya laba kita itu 100 dan ada koreksi fiskal 50 positif ya nanti laba kita menjadi 150 begitu. Selisih penyusutan atau amortisasi antara komersial dan fiskal. Ya, jadi misalnya kita melakukan penyusutan atau melakukan perhitungan penyusutan atau amortisasi itu umurnya beda dengan yang fiskal tentukan. Misalnya yang tadi harusnya kita kendaraan itu di kelompok 1 4 tahun, tapi kita masukkan ke 5 tahun. Nah, pasti ini ada pencatatan beda. Nah, itu harus diperhitungkan ulang dan di mana selisihnya itu harus kita menambahkan laba komersil itu berarti positif, kalau itu memotong laba komersil itu negatif. Nah, terus habis itu ada biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu juga harus dikoreksi fiskal positif.
Jadi biaya-biaya yang untuk kita memperoleh menagih yang di mana eh, di mana untuk posisi apa namanya eh, penghasilan tersebut adalah final, itu kita harus lakukan koreksi juga. Misalnya tadi ada biaya untuk kita ada pendapatan berupa pengalihan hak tanah dan bangunan, di mana di situ untuk memperoleh penghasilan tersebut kita pasti tentunya ada biaya berupa biaya notaris ataupun biaya-biaya yang lain. Nah, hal tersebut itu harus dikoreksi fiskal positif karena penghasilannya pun itu dikoreksi fiskal negatif. Nah, terus biaya promosi. Nah, biaya promosi ini sendiri sih sebenarnya ini bisa dibiayakan, tapi kadang kan ada yang lupa wajib pajak ini itu tidak membuat atau melampirkan daftar nominatifnya. Jadi mungkin buat SPT-nya mungkin udah terburu-buru, itu langsung oh ya udah masukin dulu kan begitu. Nanti daftar nominatifnya menyusul. Nah, itu kadang lupa seperti itu, kadang dari kantor pajak itu akan melakukan memberikan surat cinta atas biaya promosi tersebut untuk dilakukan koreksi fiskal karena tidak ada daftar nominatifnya. Nah, dan pembentukan cadangan itu juga nggak boleh secara fiskal. Pembentukan cadangan itu misalnya itu kita ada piutang, nah, di mana piutang ini tuh dia nggak ketagih. Nah, itu otomatis kita harus melakukan upaya-upaya yang sesuai dari ketentuan. Dimana kalau ada piutang nggak tertagih itu kita harus lapor ke polisi. Terus habis itu ada putusan dari kejaksaan, nah itu baru kita bisa biayakan. Tapi kalau itu nggak ada hal seperti itu dan kita hanya langsung mencadangkan sendiri dalam artian melakukan pembebanan di laba rugi berupa biaya kerugian piutang atau biaya kerugian piutang tak tertagih, itu ya dari pajak pasti akan melakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut. Nah, ini ada peraturan pemerintah untuk yang PP 23. Nah, PP 23 itu eh, dikenakan untuk peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 dalam 1 tahun pajak. Nah, terus habis itu peredaran bruto pada tahun pajak itu kalau lebih dari 4,8 gimana? Pada saat pertengahan kan begitu. Nah, itu dikenakan 0,5% tetap sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Nah, ini misalnya begini. Kita tahun 2022 bulan sampai bulan uh, Juli atau Agustus omset kita sudah 5M. Nah, itu kita tetap harus pakai 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, bonus namanya. Cuman kalau untuk PP, jadi ini untuk pajak penghasilannya. Nah, nanti beda cerita lagi untuk PPN-nya. Kalau PPN-nya nanti mengikuti apakah yang kita jual itu barang kena pajak atau bukan kena pajak, kan begitu. Jadi kalau untuk PPN nanti harus mengikuti, kalau kita di atas 4,8 kita harus mengajukan PKP. Nah, ini untuk yang sampai dengan akhir tahun pada bersangkutan ini itu lebih ke pasal 7 PP 23 penegasannya. Terus ini yang bukan objek PP 23 itu ya penghasilan BPOP yang dari jasa itu yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Terus habis itu ada juga penghasilan di luar negeri yang pajaknya terhutang atau telah dibayar di luar negeri, atau penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri. Jadi misalnya tadi kayak jual tanah dan bangunan, ya itu kan dikenakan final tuh, yang nggak bisa dikenakan PP 23, kita bayar 0,5% atas hal itu, nggak bisa. Nah, terus habis itu ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, ini yang lain-lain. Nah, pekerjaan bebas itu apa saja? Pekerjaan bebas itu ya meliputi tenaga ahli, itu ada pengacara, akuntan, arsitek. Nah, terus habis itu untuk pekerjaan bebas yang lain itu bisa berupa pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasihat,
pengajar, pelatih, penceramah, pengarang, peneliti, agen iklan, perantara, agen asuransi, itu pekerjaan bebas yang di mana atas penghasilan tersebut tidak bisa dikenakan PP 23. Jadi nggak boleh kita seorang akuntan atau arsitek itu dapat penghasilan kita bayar 0,5%, itu nggak boleh. Nah, terus tata cara pengajuannya gimana toh PP 23 itu? Nah, untuk pengajuan 23 sendiri itu sekarang lewatinya ke pajak.go.id, semua lewat itu. Jadi tidak perlu ke KPP. Jadi untuk cetak suket atau surat keterangan PP 23 itu cukup lewat internet saja, lewat HP atau laptop Bapak Ibu sekalian. Nah, itu lewatnya ke pajak.go.id, ke layanan, terus masuk ke KSBP, mungkin nggak asing untuk Bapak Ibu. Nah, kalau di menu layanan itu tidak ada info KSBP, itu berarti kita harus aktifkan dulu di menu profile. Jadi masuk dulu ke menu profile, aktivasi fitur, lalu itu kita tentang info KSBP, terus habis itu ubah fitur layanan. Nah, kalau sudah muncul itu langsung saja nanti habis itu nanti apa namanya kita pilih untuk surat keterangan PP 23, terus submit, habis itu kita cetak suket. Nah itu nanti cetak suket itu nanti langsung ekstensinya dia adalah PDF. Nah ini untuk perhitungan PP 23 sendiri yang dengan berlakunya RUU HPP. Nah itu perhitungan untuk PP 23 itu ada ketentuannya yang berbeda dengan PP 23 eh, 2018. Jadi untuk posisi eh, sekarang itu omset di bawah 500 juta per tahun itu tidak perlu bayar pajak atau tidak perlu bayar PP 23, itu tidak perlu. Tapi kalau akuntan omsetnya 500 juta per tahun ya bayar. Nggak bisa kalau kan tadi dia nggak boleh kena PP 23. Nah, perhitungannya gimana? Misalnya itu tadi dari Januari omsetnya 100, Februari 100, Maret 100, April 100, Mei 100. Nah, itu eh, ini peredaran bruto tidak kena pajak 500. Nah, itu di bulan Juni kita sudah di atas 500. Berarti otomatis yang 100 itu harus kita bayarkan PP 23-nya. Itu 0,5% kali 100 seperti itu. Nah, terus yang bulan-bulan selanjutnya itu kena terus seperti itu.